A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamana bil Qur'an wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam kajian rutin subuh. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan, hidayah, taufik, inayahnya. Dan Allah berikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Kajian kita pagi ini faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Pasal dalam permulaan belajar, mulai belajar, takarannya dan tertib belajar. Jadi ini juga bagian penting dalam menuntut ilmu. Kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala adalah al-ustadz Syekhul Islam, pemuka umat Islam, Burhanuddin, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Yuqifu bada'at as-sabqi ala yaumil arbi'a. Beliau itu memulai atau awal mula atau membuka pengajian atau belajar pada hari Rabu. Misalnya kurikulumnya awal mula belajar si penembaknya baiknya hari Rabu membuka, ya. Kenapa dengan hari Rabu? Kenapa enggak hari Senin, hari yang mulia? Kenapa enggak hari Jumat, hari yang mulia, hari Rabu? Hingga majelis taklim Al-Ikhlas malam Rabu. Ada rahasia yang tersirat pada hari Rabu. Berarti lahiran Rasul SAW. Kenapa enggak hari Jumat atau bulan-bulan mulia atau malam Al-Qadar saja beliau lahir? Ternyata ada makna tersirat dari Rabiul Awal. Demikian juga hari Rabu. Wa kana yarwi fi dzalika haditsan. Adalah beliau meriwayatkan sebuah hadis
Wa istadilla bihi, yang menjadi pegangan beliau kenapa mulai belajar hari Rabu. Dah hadisnya. Wa yaqulu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a illa wa qad tamma. Tidak ada sesuatu pun yang dimulai pada hari Rabu kecuali sungguh dia akan sempurna perbuatan itu atau sesuatu itu yang kita mulai pada hari Rabu. Sana bangun balik sana dak dasar hari Rabu. Jangan lalu menimbe hari Rabu. Jangan akad nikah hari Rabu. Nah, dan lain sebagainya. Tidak ada sesuatu itu dimulai pada hari Rabu kecuali sungguh dia akan disempurnakan oleh Allah SWT. Acara itu, kegiatan itu, pengajian itu, dan lain sebagainya. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza kana yaf'alu Abu Hanifah rahimahullah taala. Demikian juga sebagaimana dia lakukan oleh Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Wa kana yarwi hadzal hadis, adalah beliau meriwayatkan hadis ini an ustadzihi, dari gurunya, Asy-Syaikh Imam Al-Ajalli, Asy-Syaikh, seorang imam yang tinggi, Iwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid rahimahullah ta'ala. Sami'tu liman athiqabi anna Syekha Aba Yusuf Al-Hamdani rahimahullah, saya mendengar di antara orang-orang yang memulai kegiatannya bahwasanya Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani rahimahullah kana yuqifu kulla amalin min a'malil khair, adalah beliau itu memulai setiap amal di antara amal-amal yang baik ala yaumil arbi'a, pada hari Rabu. Setiap amal yang baik. Jangan lalu memaling, ngerampok nih hari Rabu tuh baik. Atau maksiat hari Rabu tuh baik maksiat. Jangan. Yang baik-baik juga niat yang baik, karena ada amal yang baik tapi niatnya enggak baik. Jangan mulai hari Rabu. Hari petang beda, niatnya juga jelek. Wa hadza li anna yaumal arbi'a, karena bahwasanya hari Rabu itu yaumul khuliqa fihi nur, hari di mana Allah menciptakan di dalamnya cahaya. Rebono Allah menciptakan cahaya. Ilmu itu cahaya, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Maka mulaikan suatu cahaya itu di hari di mana Allah menciptakan cahaya. Kebaikan-kebaikan itu adalah cahaya. Niat-niat yang baik itu adalah cahaya. Maka mulaikan dia pada hari di mana Allah menciptakan cahaya, yaitu pada hari Rabu.
Wa huwa yaumun nahsin. Dia juga di dalamnya ada hari keburukan, disebut dengan hari nahas, nahsin, nahas, hari kesialan, rebuh. Bagi siapa? Fi haqqil kufar, bagi orang-orang kafir atau orang-orang yang buruk niatnya. Sehingga kalau niat kita nggak baik, kita tidak ikhlas dengan sesuatu yang baik itu, jangan pada hari Rabu, celaka itu, nahas itu. Lalu ngaji mah, jalur Rebu lalu ngaji. Orang cewek nuduh, mereka nahas ya. Sampai pengajian akhirnya bukan makin cinta, putus kan? Nah, hari nahas ini, hari kesialan, ya. Nah, sehingga Safar ada namanya Rebuk Bontong, hari Rebu terakhir. Nah, sehingga hati-hati hari Rebu terakhir, jangan sampai kita itu berniat buruk di hari Rebu terakhir, ya. Jangan sampai kita berbuat keburukan, berbuat maksiat. Berbuatlah yang baik-baik hari Rebu terakhir Safar. Karena diriwayatkan oleh ahli hikmah, ya, ahli hikmah meriwayatkan dengan ketajaman mata batinnya, mereka diberikan ilham oleh Allah SWT, diberikan isyarat pengetahuan batin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala itu pada hari Rabu bulan Safar terakhir. Bala sebanyak berapa ya? Kurang lebih 360 bala. Maka hari itu gunakan untuk kebaikan supaya kita tidak mendapatkan bala itu. Berdoa. Kita disuruh keluar rumah untuk mencari kebaikan-kebaikan. Ini malah keluar rumah senggigi. Shooting cewek bule. Menjadi kebanggaan, selfie bersama bule. Ya. Coba baca status-status. Kemana ya Rebuk Bontong kali ini? Mimpi ya nih. Mesti gitu nih. Itu yang lebih gede ya. Gitu. Jangan sampai kita kena bala, termasuk dalam rentetan orang yang ditakdirkan kena bala itu. Jangan sampai. Maka keluar rumah untuk berbuat baik, mencari kebaikan, lalu ngaji, ziarah kubur. Kenapa ziarah kubur? Dengan naik suruh ziarah kubur. Kesuruh silainan dengan beda. Sehingga saat itu yang disuruh ziarah kubur, ziarah makam. Sehingga ada yang ziarah makam ke makam-makam yang tidak dianjurkan. Makam kucing, keramat kucing ini, ya ziarahin. Ziarahlah ke makam-makam para wali yang termasyhur, yang terkenal, ya. Jangan sampai anak dengar cerita ini di sini ada wali, sana nggak ada riwayatnya, nggak ada wali di sana. Hati-hati. Gak paham ini hari Rebu, hari nahas juga itu. Kalau niatnya melakukan sesuatu tidak baik, jangan hari Rabu lah. Hari lainan beda. Tapi kalau niatnya baik, silakan hari Rabu. Misalnya mau kembang beli Bali mah,
sebagai tempat tinggal karena istri kedua misalnya. Jadi mahas besi ada akhirnya nanti ya. Nah, niatnya nggak baik nanti ya. Jadi hari Nahas hari Rabu itu pihak kufar diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Fayakunu mubarakan lil mu'minin, maka hari Rabu itu akan berkah bagi orang-orang yang beriman. Karena orang beriman itu orang yang bercahaya. Maka mulaikan perbuatan yang baik itu pada hari Rabu. Nah, ini tentang memulaikan pelajaran, ya, mulai, misalnya kurikulum mulai kapan, nah, itu ya belajar. Ini para ulama. Nah, misalnya menempati rumah baru hari Rabu, azan sana, mungkin makilah, maksudnya makilah terwah, ini makilah asal makilah, selaput beliang jazz jambu hara sedaknya, ya, sate bab satu hara ini beliangnya baturnya ini tahu, lagi kelebot, beliang malik ya, beliangnya ini cakra. Nah, dagangan dia zikran cakra. Ya. Baik, sampai di sini ya taklim ini. Berikutnya tentang takaran kita belajar, ya. Ini 5 jam ngaji, kan? Rendah itu. Ada takaran-takaran khusus kita ngaji, ya. Tidak sembarangan. Kita kaji minggu depan. Tentang baik, datang. Wayam bagi ayat khuza nafsahu bil ijtihad, dan seharusnya supaya mengambil dirinya dengan kesungguh-sungguhan, mempersiapkan diri dengan kesungguh-sungguhan lalu ngaji ini. Jangan asal ikut-ikutan, ada orang juga ikut-ikutan ngaji. Tapi yang namanya santri mau ngaji walaupun buruk niatnya tetap kita terima. Nanti akan kita perbaiki waktu ngaji, ya. Gitu. Sungguh-sungguh. Fitasili di dalam kesuksesan, dalam meraih kesuksesan itu, dalam meraih keberhasilan, hasolah, bahasa Arab hasolah, hasilnya deh, gimana hasilnya? Hasolah, hasil, Arab, miskin kata ke orang Indonesia, ya, kesuksesan, sungguh-sungguh dalam meraih kesuksesan, meraih keberhasilan, fi waktil farad, pada waktu luang. Artinya di mana saat-saat kita itu memiliki waktu luang yang sangat banyak sekali. Jangan terbaca, karena merari, sengke pada gini merari, sengke dan ada pengajian, karena kerendeng,
Alumni luwe melihat ngaji, lagu ya keren ya. Sekarang ini saatnya waktu maka pergunakan waktu luangmu dengan sebaik-baiknya. Ngaji, cuma merari darah waktu ngaji. Tina tua, tina toleka, asam urat, atau leka. Malik Pak Tuan, nanti telu tau teh. Jangankan yang tua-tua, alumni yang baru saja sampai tunung ngangsu ya. 15 menit istirahat. Maka inilah saatnya kita mempergunakan waktu luang itu. Wan nasyati, waktu prima. Ya, ini saatnya waktu prima, dia sakit-sakit nih, terbajang, sengke atau sakit. Girang sakit mah, udah tua, kali terpikiran. Memang pemikiran mati kan. Anda ya mati. Susah itu ya. Ini kan darah pikiran, darah beban, darah kewajiban. Cuma berkeluarga, laput pikiran. Ya, apalagi si ngekos, merari itu ngekos kan banyak dipikirkan. Sewa kos, anak bayar SPP, beli ini, istri pinginnya baju baru doang, ini tidak sakit. Wa kuatil badan, sedang kuat-kuatnya badan kita nih, ya, maka gunakan sebaik-baiknya sebelum datang sakit. Cuma udah sakit, lagu waita rajin waktu bajang, sudah banyak perbendaharaan kita, perbendaharaan ilmu, perbendaharaan pahala, perbendaharaan kebaikan. Maka inilah saat terbaik untuk kita menuntut ilmu. Sehingga kuat badan dah, sehat. Wa nabahatil khotiri, lagi sedang cerdasnya utak kita. Kami untuk toakno gerak cerdas. Kami bajang kita ABG ini. Makanya cara untuk menghancurkan Islam, menghancurkan generasi muda. ABG itu hancurana. Karena di sana saat kecerdasan otak mereka, maka saat itu bagaimana kita merusak otak mereka. Mereka membuat segala sesuatu untuk merusak otak mereka. Game misalnya, seda otak anak. Secara psikolog bagus game itu, melatih kecerdasan otak. Tapi biasanya orang main game itu kelewat batas, sampai bertanya ya main game. Di jam 12, jam 2, padamnya jam 4. Ya, subuh keluar kelolosan, sakit akhirnya. Ya, maka game terbaik itu menghafal Quran. Kan pikiran pada malam main game ya, kalah Malik ya, kalah Malik. Pada marah menghafal Quran, lupa, ingat lupa, itu game terbaik itu, menghafal Quran. Ini salah satu trik mereka bagaimana merusak generasi yang di mana waktu mereka memiliki kecerdasan berpikir, manabatul khatir, lagi cerdasnya pemikiran mereka saat itu. Wakilatis syagilat, masih minim kesibukannya, sedikit sibuknya. Apa sibuk angin darah kan? Ya, tak sibuk angin terbajang. Cuma kemerari leluhur kesibukan. Makanya kerahkan semua tenaga dan pikiran untuk mencari ilmu pada masa-masa seperti ini. Jangan tersekedip sibuk dah ilmu.
Oh, dendek kane ke jeung ketedeman bekedek. Kedek aning pantene. Kedek aning sembalun. Kedek aning pante Indo. Dan lain sebagainya. Deman ketu-keti menghabiskan, menyia-nyiakan waktu. Kenapa tidak? Saya hadir di pengajian, besok saya hadir pengajian ini. Oh, menyesal tuh. Mumpung di mana pada merari nih bajang-bajang. Qabla awaridil batalah, sebelum nampak ketidakmampuan, wartifa'il manzilati, dan terangkatnya kedudukan. Belum ada nampak ketidakmampuan kita. Itu masih bajang orang ini. Dan belum kita terangkat kedudukan, belum ada kedudukan kita, nggak ada jabatan. Nyemak jari ya kaling, jabatannya kaling. Wah itu yang terbekat dia kaling itu, mau ada nggak merari. Itu anehnya semua kampung di Lombok, bahkan luar Lombok pun dia akan terbang sebagai kaling. Lelahan terjadi kaling pada wali kota. Ya, pengurus masyarakat di Merari ini luar biasa. Mana ke Merari wah ke tika suwe prosesnya karena melalui adat istiadat yang berbeda dari kampung satu ke kampung yang lain. Suwe penyelesaian apalagi maling angkun. Belo prosesnya, ya. Pak Tano keliling Lombok, itu anehnya, pelosok caranya, Karang Tumpel caranya, beda ya, gitu deh ya. Sebelum naik kedudukannya, kalau udah punya kedudukan jarang pengalungnya. Hingga Pak Tano Kelam Rebuk, pengajian Kelam Rebuk kadang tidak hadir karena itu terangkat kedudukannya sebagai kaling karena dia mau mengurus kewajibannya sebagai kaling. Kejagaan dia menjadi apa-apa, cuma angkatnya zikran penghulu sabarat ya. Kalau merari dan penghulu terusnya kira mengedit video-video ini kan ya. Faqad qala Amirul Mukminin, sungguh berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah sebelum kalian menjadi pemimpin. Sedang mantap jadi pemimpin belajar, belum jadi pemimpin tidak ada waktu untuk belajar. Arak Jokowi lalu menghadiri pengajian rutin. Tidak jadi pemimpin. Nah, dia akan mengurus apa yang dia pimpin. Nah, saat lalu ngaji jadi wali kota. Ya. Maka mengajinya itu akan sedikit waktu untuk mengaji. Makanya belajar sebelum jadi pemimpin. Kan itu belajar. Dia mantap merari belajar. Merari repot si anak jari tadi Seninap. Apalagi zikran mau ya Seninap cerewet nyala. Iya diri gawe dah ini video ini be di maka tiang di doa edit lah. Hari ya. Karena waktu kita berkarya sebanyak-banyaknya, ya berikan manfaat sebanyak-banyaknya, lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Jangan tua, besok duluan kemarin dia mau terus berkarya. Kebajangnya berkarya sebanyak-banyaknya. Ya. Maknanya ijtahidu fi kamali ahliyakum.
ahliyatakum ahliyatikum. Bersungguh-sungguhlah di dalam menyempurnakan keahlian kalian. Maksudnya keilmuan kalian. Sungguh-sungguh. Ya. Wa antum atba'un, dan kalian itu akan menjadi ikutan. Karena nanti kita akan jadi ikut ingin jadi pemimpin. Paling tidak nggak jadi apa-apa, tapi jadi pemimpin dalam keluarga, jadi ikutan. Ada pengikut kita, ada rakyat kita. Qabla an tasiru sadatan, sebelum kalian tuh menjadi pemimpin. Salah nih. Antum atba'un, engkau itu adalah pengikut. Qabla an tasiru sadatan, sebelum kalian menjadi pemimpin. Saat ini adalah kita menjadi pengikut. Maka sempurnakan saat-saat kita itu menjadi pengikut. Baju-baju kan nih. Berkarya sebanyak-banyaknya. Cari karya. Kemudian buatlah karya. Sehingga apapun kebaikan itu lakukan. Besok ada pagar rusak, milu kan, jangan terbajang, merari, ya. Begitu, karya sebanyak-banyaknya. Fa innakum idza sirtum sadatan, karena sungguhnya kalian apabila telah menjadi pemimpin, matbu'ina, kalian punya pengikut, imtana'tum minat ta'allumi, kalian terhalang, tercegah di dalam nuntut ilmu, tercegah belajar. Kamu belajar, marak belajarnya di waktu masih muda, dah kawin teman, karena sibuk mengurus yang mengikuti kita, rakyat kita, keluarga kita. Ibu, kecuali itu jadi guru ya, jadi ustaz, jadi tuan guru, jadi kiai, tetap kita akan mengajar dan belajar. Lirtifa'i manzilatikum, agar supaya terangkat kedudukan kalian. Sebelum kalian itu terangkat kedudukannya, kita itu tercegah, terhalang dari belajar karena sudah lirtifa'i manzilatikum, terangkat kedudukan kita, sudah ada kedudukan kita, sudah ada jabatan kita. Misalnya kawin, jabatannya kepala keluarga, jabatannya asisten keluarga, kan asisten rumah tangga. Kalau asisten rumah tangga, pembantu. Kalau asisten keluarga berarti istri. Tapi banyak yang asisten rumah tangga menjadi asisten keluarga, dikawinin oleh majikan. Karena Islah, makasih selesai dia jadi pembantu. Wa kasrati syughlikum, karena juga sudah banyak kesibukan-kesibukan kalian. Wa hadza makna qauli Imam Syafi'i, inilah dia makna ucapan Imam Syafi'i radhiyallahu an, tafaqqa qabla an tarasa, tafaqqa qabla an tarasa, belajarlah sebelum kalian menjadi kepala, pemimpin maksudnya. Belajarlah sebelum kalian menjadi pemimpin. Fa iza ra'asta, apabila engkau telah menjadi kepala keluarga, kepala sekolah, kepala madrasah, kepala pondok pesantren, kepala negara,
fala sabila ila tafaqquhi. Tidak ada jalan menuju belajar ilmu agama. Ini sekarang saatnya. Mumpung ada waktu, mumpung ada kajian, hadir. Jangan sampai menyesal. Ya. Nah, baik, kajian kita cukup sampai di sini. Dan ada hikmah dan manfaatnya menjadi bahan renungan kita, sehingga kita ke depannya terus membuka peluang dalam kebaikan-kebaikan itu, lebih-lebih peluang dalam menuntut ilmu. Di zaman kan ini semakin kita diganggu peluang-peluang itu. Peluang hadir di masjid diganggu, peluang menghadiri pengajian diganggu, peluang mengikuti pertemuan-pertemuan besar diganggu gara-gara corona yang nggak kelihatan. Sampai aulia sudah terganggu kajian ilmunya. 2 minggu itu waktu yang lama. Orang mencari tempat yang mengandung keberkahan, tempat ngaji, pahalanya luar biasa, melangkah luar biasa pahalanya. Tapi kita di-cut oleh corona sekarang. Ya. Sekarang yang maulid pun sudah ada yang meliburkan diri maulid. Mudah-mudahan tidak meliburkan diri dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selawatan terus. Kita juga di Persak Barat kemarin ada rapat. Apa mungkin hasilnya maulid atau tidak? Okay. Baik, sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Amantu billahi wa syarika wa kafartu bima siwa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala Muhammad.